Baik ya ikhwan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ya ikhwan, adik-adikku yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antum semua dalam kondisi sehat ya sekarang ya. Ada yang sakit? Enggak ada. Alhamdulillah. Nikmat sehat ini perlu kita syukuri. Ya. Kalau sakit nanti susah untuk beraktivitas, susah untuk belajar, susah untuk menghafal, dan susah untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka nikmat sehat perlu kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif ya. Untuk hal yang bermanfaat, baik untuk dunia kita ataupun akhirat ya. Nah, karena itu setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat sehat ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Baik, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas buku yang baru tentang adab juga, masih berkaitan dengan adab. Kenapa Ustadz selalu ingin membahas tentang adab? Karena adab ini sangat diutamakan ya. Tidak hanya sekedar pinternya saja. Orang pinter tapi kalau adabnya tidak baik ya, adabnya tidak sopan, maka dia dikhawatirkan ya. Kenapa soundnya nih? Tes dicoba cak. Tes tes. Ya, udah bunyi udah, suaranya keluar tak? Tes. Tes. Gimana ya ikhwan?
Tadi siapa yang terakhir datang itu? Hanif. Suara mana Hanif? Suara keluar. Keluar nggak suara di luar tuh? Ini pakai suara luar tuh. Suara luar ini. Tes. Tes 1, 2, 3. Wahid, itsnain, thalatha. Kelas. Tadi suaranya keluar tadi. Sudah keluar tadi suaranya. Dalam. Terus kenapa di otak-atik terus? Oh. Ya, kita akan bahas tentang adab. Kenapa? Karena adab ini utama ya. Tidak hanya sekedar pinter yang kita utamakan, tidak hanya sekedar banyaknya ilmu yang dihafal, tapi kita pun harus tahu bagaimana ketika ilmu itu sudah kita hafal, menyampaikannya pun harus dengan bijak. Bagaimana penyampaian ilmu atau materi ilmu yang antum pernah hafal ini bisa disampaikan kepada orang lain dengan baik ya. Maka dalam buku ini insyaallah buku yang berjudul Qawaid wa Adab fi Thalabil Ilm, kaidah dan adab dalam menuntut ilmu, karangannya Syekh Sultan bin Amr bin Abdul Aziz Al-Husain. Ini kita akan bahas pada hari ini. Yang insyaallah juga di sini terdapat 15 kaidah dalam menuntut ilmu ya, ada 15 kaidah dalam menuntut ilmu. Baik, kaidah yang pertama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu yaitu an-niyah. Pertama adalah niat ya. Ini kaidah atau prinsip setiap penuntut ilmu harus punya niat. Nah, bagaimana niatnya? Terkadang niat orang kan berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya benar-benar murni menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang tujuannya untuk dunia ya. Oleh karena itu niat ini harus benar-benar kita perhatikan sebelum menuntut ilmu. Nah, antum datang ke sini pasti ada niat kan? Dari sekian santri yang ada di sini nih, pasti sebelum antum keluar dari rumah menuju pesantren ada niatan. Antum mau ke Sabilul Quran ini ngapain gitu? Ya tidak, ada niat semua ya. Nah, mungkin niatnya itu apa loh? Dari rumah ke sini tuh niatnya ngapain gitu. Oh, saya niatnya di rumah bosan nggak ada temen. Mungkin di pesantren banyak teman. Mungkin aja ada niatnya begitu. Oh, saya pengen cari pengalaman kalau hidup di Cirebon. Kalau dia bukan orang Cirebon, mungkin saya pengen merantau lah, pengen cari pengalaman gimana sih hidup di Cirebon. Ini juga bagian dari niat ya. Tentunya harusnya seorang penuntut ilmu ketika dia keluar dari rumahnya menuju pesantren, ya niatkan ikhlas untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena tujuan-tujuan dunia supaya banyak kenalan ya,
supaya nanti saya kalau main ke Cirebon banyak kenalan, jadi enak nanti mampir bisa kemana, bisa kesana kemari gitu, karena banyak teman. Nah, bukan karena itu. Jadi kaidah pertama dalam menuntut ilmu itu harus ikhlasun niyah fihi lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini merupakan ahammul qawaid wa 'adhamuha. Ini adalah kaidah yang paling penting sebelum 14 kaidah yang akan kita bahas mendatang ya. Ini kaidah pertama, kaidah yang sangat penting sekali daripada kaidah-kaidah selanjutnya ya. Wa a'dhamuha, dan yang paling besar kedudukannya dibanding kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, barang siapa setiap santri, setiap siswa menjalankan niat ini dengan baik ya, dalam menuntut ilmu, insyaallah maka dia akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau dia niatnya benar-benar menuntut ilmu itu tujuannya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat ya. Kenapa niat itu diutamakan ya? Ya banyak perintah atau dalil yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu dibarengi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor ya. Niat ini, niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah menjadi salah satu unsur orang itu akan sukses dunia dan akhirat. Di antaranya yang pertama, sholahun niyah yaqumu alaihi amrul Islam. Dengan niat yang baik berarti kita menjalankan perintah Islam. Nah, ini juga niat yang ikhlas, niat yang baik itu merupakan perintah Islam, perintah Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya pasti Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk senantiasa melakukan ibadah itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menuntut ilmu atau belajar itu bagian dari ibadah. Jadi antum pun harus serius karena menuntut ilmu adalah ibadah. Jangan macem-macem atau jangan bercanda, jangan males-malesan. Beda dengan kayak antum main futsal atau jalan-jalan ya. Tapi menuntut ilmu itu adalah ibadah. Seperti kita menjalankan sholat. Sholat boleh nggak bercanda, ketawa-ketawa? Boleh nggak? Atau males-malesan sholat? Boleh nggak? Puasa kita menjalankannya malas-malesan? Boleh tidak? Boleh, harus nggak boleh, harus semangat ya. Harus semangat menjalankan ibadah-ibadah itu. Begitu pula belajar juga ya, karena belajar itu ibadah. Kita menjalankannya harus penuh semangat dan tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh bercanda, main-main, harus sungguh-sungguh, serius. Sebagaimana kita mengerjakan sholat, kita nggak boleh main-main, bercanda. Jadi ketika sholat kita harus serius, maka ketika belajar pun kita harus serius. Anggap itu kita sedang beribadah. Anggap kita seperti menjalankan sholat. Ketika sholat kita bisa serius untuk memfokuskan seluruh pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam menuntut ilmu pun kita perlu serius.
Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, begitu pula Nabi Muhammad SAW, tentang perintah sholahun niyah, niat yang baik, ya. Wa ikhlasuha, dan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya. Jadi kalau kita sekarang belajar masih tujuannya buat yang lain, kenapa ke pesantren? Nah, supaya saya bisa jadi imam di masjid besar dekat rumah saya. Nah, itu berarti masih tujuannya tujuan dunia. Kenapa belajar? Supaya saya nanti kalau nyari kerja mudah. Berarti dia belajar tujuannya supaya dapat kerja. Kenapa sekolah? Ya, supaya dapat ijazah. Nah, berarti dia tujuan belajar hanya untuk mengejar selembar ijazah. Nah, kita harus mengikhlaskan niat, bukan karena tujuan lainnya, apalagi tujuan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintah kecuali menyembah Allah dengan semurni-murninya, ya. Dan Allah juga mengatakan dalam firman yang lain, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, Allah akan tambah baginya keuntungan. Jadi antum kalau belajar itu apa sih yang Allah dan Rasulnya berikan keistimewaannya, yaitu yang diharapkan. Seperti orang belajar akan mendapatkan ampunan dari seluruh makhluk Allah, sampai ikan di lautan pun akan meminta ampunan dan berdoa kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Bukannya orang belajar itu supaya dapat kerjaannya mudah. Jadi apa yang dikatakan Rasul, katakan oleh Allah dan Rasulnya tentang keutamaan belajar, yaitu yang kita harapkan, ya. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, antum belajar tujuannya supaya dapat dunia. Kenapa menghafal Quran? Ya, supaya saya bisa ikut lomba, akhirnya nanti saya menang, dapat uang, dapat juara. Berarti keuntungan dunia. Nu'tihi minha, Allah akan berikan. Kalau memang itu keuntungan antum atau memang takdir antum dapat keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak dapat bagian apa. Jadi pengen bagian di dunia atau pengen bagiannya di akhirat? Pengen untungnya di dunia atau untungnya di akhirat? Hah? Pengen untung duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi yang antum harapkan pertama adalah minta keuntungan akhirat. Insyaallah dunia akan kita dapatkan, ya. Begitu pula dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya niat dalam setiap amal, itu harus dihadirkan. Maka setiap amalan yang kita lakukan harus dihadiri dengan niatnya juga harus yang benar. Jangan asal niat saja, niatnya harus yang benar. Saya mau belajar, niatnya untuk apa? Saya pengen puasa, saya pengen menghafal Al-Quran, harus ada niat. Dan niatnya ini untuk apa gitu. Jangan tujuan dunia. Belajar di pesantren jangan tujuan dunia.
Oh, supaya saya nanti pulang jadi kiai, supaya dihormati oleh orang kampung, kan enak dipanggil Pak Yai, masya Allah. Supaya saya pulang jadi ustad, karena enak nanti kalau dipanggil ustad, ya. Ustad Nobel, oh, mantap kan gitu. Ustad siapa lagi? Ustad Fauzan, wah keren. Ya itu berarti tujuannya dunia. Nanti kalau orang nggak manggil ustad, marah dia. Ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya niat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dalam kitabnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadisnya hafal semua ya. Tapi diamalkan enggak nih kalau hadisnya hafal nih? Jangan. Nah ini namanya ilmu itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau enggak diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah, manfaatnya kurang ya. Tapi kalau pohon itu memiliki buah, maka dia memiliki manfaat yang sangat banyak. Kemudian yang kedua tentang bahayanya niat yang salah. Kalau niat itu bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu ada kesyirikan ya. Kayak di sini asyirku fin niyah thariqun ilan nar. Kesyirikan dalam niat jalan menuju neraka ya. Asyirku fin niyah thariqun ilan nar. Kama hadar Nabi Al-Karim salatu rabbi wa salamu alaihi min isyraq ghairillah fil amal. Sebagaimana Nabi mengingatkan dan mengkhawatirkan umatnya akan niat yang salah atau niat yang di dalamnya ada kesyirikan ya. Kenapa di dalamnya ada kesyirikan? Karena amalan itu bukan diniatkan untuk Allah, tapi untuk urusan dunia, maka itu ada kesyirikan dalamnya ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, kalau niat dibarengi dengan tujuan lain, niat yang dibarengi dengan kesyirikan, Nabi mengingatkan kita ya, melalui sabdanya, inna awwala khalqillah tus'aru bihin nar yaumal qiyamah thalatha. Sungguhnya makhluk yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat ya, yaitu ada 3 golongan, thalatha, ada 3 golongan. Ini karena niat yang salah nih. Akhirnya harusnya dia itu dengan amalan itu mulia, tapi karena niatnya salah malah masuk neraka duluan. Bukan orang yang membunuh, bukan orang yang mencuri, bukan. Tapi mereka yang beribadah tapi salah nih niat. Siapa saja di antara 3 orang itu? Fadzakarahum wa dzukira minhum, disebutkan di antaranya
rajulan ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala ma 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika qala kadzab fal ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal wa qari' thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi thumma alqa finnar. Nah, di antara tiga orang tadi, di sini salah satunya disebutkan, yaitu penuntut ilmu atau penghafal Quran yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Menghafal Al-Quran mulia tidak? Mulia ya. Belajar mulia tidak? Menuntut ilmu agama bagus tidak? Tapi kok kenapa mereka penghafal Al-Quran, orang yang menuntut ilmu yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka? Kenapa ini? Karena salah nih. Oh, niat yang salah akibatnya fatal. Nah, sekarang antum lagi apa nih posisi antum ini? Lagi belajar ya. Antum thalibul ilm sebagai pelajar ya. Antum di sini ngapain di sini? Tujuannya masuk pesantren ini tujuan apa? Lebih khusus lagi apa di sini? Sini khusus apa nih pesantren ini nih? Khusus tahfidz, berarti menghafal Quran. Nah, masuk nih ke dalamnya. Karena di sini disebutkan orang yang belajar ilmu atau orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Berarti antum termasuk tidak? Nah, antum berarti bisa saja orang yang pertama masuk surga atau orang yang pertama masuk. Mau pilih yang mana jadi? Mau masuk? Kalau pengen masuk surga gimana niatnya? Niat karena Allah. Nah, udah Ustadz udah mengingatkan ya. Tugas Ustadz hanya mengingatkan. Nah, ini amalan mulia tapi kok bisa terjerumus ke dalam neraka karena salah niatnya. Yaitu seseorang yang belajar ilmu atau mengajarkannya, faqara al-Quran, dan dia membaca Quran, fa'utiya bihi, akhirnya Allah akan datangkan tuh amalan-amalannya, fa'arafahu ni'amahu, dan dia mengakuin amalan-amalan tersebut atau nikmat-nikmat itu. Oh iya, saya dulu hafal Quran dari usia berapa? Ya lulus SD udah hafal Quran. Ya, dia mengakui, dia membenarkan amalan tersebut. Qala ma amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan Al-Qur'anmu atau dengan belajarmu itu? Nah, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika. Orang tadi menjawab apa? Saya belajar dan mengajar karena Engkau ya Allah. Itu jawaban dia. Ya, jawaban dia. Pengakuannya dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat kita, ya tidak? Allah mengetahui niat kita. Innallaha alimun bidzatis. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Jadi meskipun kita tadi mengatakan, iya saya belajar dan mengajar karenamu ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya di hatinya tidak seperti itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita ucapkan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, maaf, malaikat di sini menjawab, kadzabta bal ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau itu berdusta, engkau itu bohong. Sesungguhnya engkau itu belajar ilmu agar disebut apa? Agar disebut sebagai orang pinter, orang alim. Tadi itu supaya disebut kiai, supaya disebut ustad, ya, supaya disebut ahli ilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kamu baca Quran itu supaya orang-orang memanggil kamu qari, supaya dipanggil hafid, ya. Fulan al-hafid, masya Allah, ya. Tujuannya itu. Berarti boleh nggak kalau kita pengen belajar supaya orang manggil saya, wah, orang pinter, ya. Pengen disanjung itu boleh nggak berarti? Tidak boleh. Atau kita pengen dipanggil hafid, kalau nggak manggil hafid marah ya. Kecuali namanya hafid ya. Kalau namanya hafid ya nggak apa-apa. Tapi namanya siapa? Namanya bukan hafid, mintanya dipanggil hafid. Ya ganti nama harusnya. Nah, orang-orang ini akan diseret ke neraka karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-hadru min an takuna ad-dunya wal mubaha maksud thalibil ilm. Jadi peringatan dalam niat yang salah ini, kita diingatkan agar tujuannya bukan dunia atau tujuannya membangga-banggakan diri di hadapan manusia. Jangan tujuannya dunia, ya, karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ini juga peringatan bagi orang yang menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah. Dari situ duduk. Situ aja di bawah. Hah? Pangku dah. Ya, barang siapa yang belajar ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya niatnya itu karena Allah, ternyata dia belajarnya bukan tujuannya karena Allah. Tujuannya apa? Aradon minad dunya, ya, pernak-pernik dunia. Tadi pengen ijazah, pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil orang pinter, ya, pengen dipanggil hafid. Itu tujuan-tujuan dunia. Apa akibatnya? Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Bau surganya aja nggak dapat, bagaimana pengen masuk surga? Bahaya. Pokoknya niat ini utama. Makanya tadi Ustadz bilang kaidah yang pertama ini sangat penting dan sangat utama, perlu kita perhatikan. Sebagaimana pula Nabi dalam hadis yang lain juga mengingatkan bagi mereka yang motivasinya menuntut ilmu itu tujuannya pengen mencari kedudukan yang tinggi, agar pengen dihormati. Antum gak usah berharap begitu juga. Kalau antumnya mencari ilmunya benar karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat antum di hadapan manusia. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Kalau kita tujuannya benar karena Allah, Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia. Enggak usah antum cari juga, pasti manusia akan
menghormati kita. Pasti manusia akan meninggikan kedudukan kita karena namanya ahlul ilmu, orang yang pintar agama ya, dia akan mulia kedudukannya di hadapan manusia. Makanya Nabi Muhammad pun mengingatkan kita bagi mereka-mereka yang tujuannya pengen membanggakan diri di hadapan manusia, pengen mencari pangkat, pengen mencari popularitas ya, pengen mencari sanjungan dari manusia. Nabi mengingatkan dalam sabdanya yang berbunyi la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama ya. Janganlah kalian itu belajar ilmu yang tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan ulama atau pengen debat ulama. Setiap ada yang ilmu, ayo berani nggak debat sama saya? Masya Allah. Ayolah kita debat. Siapa sih yang pinter? Nah, pengen menunjukkan taringnya gitu. Nah, itu tidak akan bisa masuk surga yang begini nih. Wala litumaru bihi sufaha, atau dia tujuan menuntut ilmu tujuannya agar orang-orang bodoh semakin ragu, atau pengen menghina orang bodoh, merendahkan orang bodoh. Oh, kamu tuh jahil, kamu itu apalagi bahlul. Nah, saya nih pinter nih, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, kalau tujuan untuk ilmu begitu, ini juga akan masuk neraka. Wala takhayyaru bihil majalis, atau dia cari majelis-majelis ilmu, jadi kayak pendekar itu, mencari setiap padepokan supaya apa? Pengen menantang ilmunya, pengen menantang silatnya. Nah, ada juga orang yang menuntut ilmu tuh gitu, dia duduk ke majelis-majelis pengennya apa? Supaya pengen tampil atau pengen mendebat ustadz yang isi di majelis itu, pengen bikin keonaran, bikin kerusuhan, bikin pertanyaan yang mungkin ustadznya susah menjawab. Nah, akhirnya kan ustadznya nanti bingung di hadapan jamaahnya. Sebenarnya dia tujuannya bukan pengen nanya beneran, tapi karena pengen merendahkan ustadz tersebut. Nah, ini juga nggak boleh ya, itu niatnya salah yang begitu. Wa man fa'ala dzalika fannaru fannar. Kalau tujuannya begitu, belajar ilmu pengennya debat terus sama ulama, atau pengen membodoh-bodohkan orang yang bodoh atau orang awam, siap-siap saja balasannya neraka ya. Neraka adalah tempatnya. Kemudian yang keempat, inayatus salaf bitashihin niyah ya, perhatian orang-orang dahulu dengan niat yang baik, dengan memperbaiki niat, karena niat itu paling penting ya. Ala inna fil jasadi mudghatun, di jasad kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, alla wahyal qalb. Nah, inilah hati, ini tempatnya niat. Ya, kalau hati niatnya salah, ya sudah, anggota badan kita ini juga ikut salah. Kalau hati niatnya benar, maka insya Allah anggota badan kita juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar ya. Makanya para salaf ya sangat perhatian sekali tentang perbaikan niat ya. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa idza kana khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sungguhnya Allah tidak menerima amalan apabila amalan itu
tidak dibarengi dengan niat atau kecuali dengan niat yang ikhlas. Wabtughiya bihi wajhu, dan mengharapkan wajah Allah. Nah, itu amalan itu baru akan diterima kalau niatnya ikhlas karena Allah, niatnya karena mengharapkan wajah Allah. Kemudian ikhlas juga merupakan jalan yang mudah untuk mendapatkan ilmu. Ya. Itu keutamaan ikhlas. Ya. Kemudian ikhlas juga ternyata punya manfaat yang besar. Ikhlas ini dapat menjaga para penuntut ilmu dari fitnah dan syahwat. Pernah mendengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh tuannya, oleh istri tuannya, ya. Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su' wal fakhsha innahu min ibadinal Nah, sungguhnya Nabi Yusuf itu merupakan hamba kita yang paling ikhlas, atau dia termasuk orang yang ikhlas. Nah, itu buah keikhlasan dapat dihindarkan dari fitnah, khususnya fitnah perempuan, godaan perempuan, ya. Nah, orang yang ikhlas insyaallah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya ikhwan. Jadi kaidah pertama dalam menuntut ilmu yang antum harus perbaiki dari sekarang kalau masih belum baik dan tujuannya masih tujuan untuk pernak-pernik dunia, maka mari kita terus perbaiki, ya. Karena niat itu adalah kaidah yang paling utama, kaidah yang paling penting, ya, sebelum kaidah-kaidah yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi masalah niat dari sekarang terus kita perbaiki diri, kita lihat diri kita belajar itu sudah karena Allah atau belum. Nah, mungkin saja belajar kita susah, ngafal kita susah, mungkin niat kita masih tujuannya dunia. Coba sekarang kita perbaiki niat kita, menghafal tujuannya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Belajar di pesantren kita mengharapkan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudahkan perjalanan kita dalam mencari ilmu, ya. Itu harus kita selalu perbaiki niat kita, ya. Baik, mungkin itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama, harus diingat-ingat kaidah pertama adalah ikhlasun niyah, ya. Ikhlaskan niat, ya. Nanti ada 14 lagi kaidah bagaimana seseorang dalam menuntut ilmu. Apa saja sih yang harus dia perhatikan sebelum mencari ilmu itu, ya. Ya, tentunya yang pertama dulu nih harus diperbaiki sebelum yang lainnya kita bahas, ya. Coba nanti diperbaiki terus niat kita dalam menuntut ilmu atau menghafal Al-Quran. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari antum, silakan kita buka pertanyaannya. Indakum soal? Ada yang bertanya? Mafi? Khalas, idza kana mafi mungkin naktafi bihada, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita terus berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat.
Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.